Bab 1303, Semua Harus Mati. Tepat saat Sander Ye berhenti, di sebuah planet kekuningan di Bima Sakti yang jauh, sebuah tangan raksasa tiba-tiba terangkat ke angkasa, langsung menghancurkan ruang dan waktu, dan dalam sekejap mata, tangan itu telah tiba di hadapan Sander Ye, menghancurkannya dengan dahsyat, seakan hendak menghancurkannya menjadi debu. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, dan bukannya mundur, dia malah menyerbu ke depan dan menebas dengan pedangnya. Bang! Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya pecah dan berhamburan dari langit dan bumi. Sander Ye langsung terkejut dan mundur berulang kali. Setelah Sander Ye berhenti, dia menatap tangan raksasa di depannya. Tangan raksasa itu berdiri di depan dao leluhur seperti makhluk dewa, memancarkan aura kuno, seolah-olah berasal dari miliaran tahun yang lalu. Sander Ye menyipitkan matanya sedikit, "Itu kamu." Dia tidak menyangka bahwa pria misterius dan kuat di Mars benar-benar akan mengulurkan tangan membantu leluhur ini. Mengapa pihak lain membantu leluhur ini? Sander Ye mengerutkan kening dalam, sangat bingung. Pria kuat misterius di Mars tidak menjawab Sander Ye, tetapi tangan raksasa itu masih menjaga di depan dao leluhur. Dao leluhur menatap tangan raksasa itu, lalu tertawa keras dan melanjutkan mengorbankan semua makhluk hidup. Pada saat ini, Kaisar Jun dan yang lainnya muncul di samping Sander Ye. Kaisar Jun menatap tangan raksasa itu dan sedikit mengernyit, "Adik ke-9, apakah kamu mengenainya?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Kaisar Jun menatap tangan raksasa itu dan berkata, "Tubuh asli pihak lain tidak ada di sini. Dia berada di tempat yang sangat jauh dari sini." Sander Ye melirik tangan raksasa itu dan berkata, "Kakak kedua, aku butuh bantuanmu untuk menahannya." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah dao leluhur yang tidak jauh. Pada saat ini, aura dao leluhur menjadi semakin kuat. Kaisar Jun segera mengangguk, "Oke." Saat dia bicara, dia, kakak ketiga serta orang lain di sampingnya menghilang dari tempat itu, dan hampir di saat yang bersamaan, Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempat itu. Weng! Suara pedang tiba-tiba bergema di seluruh alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, pedang Sander Ye telah mencapai dao leluhur. Dao leluhur mengangkat tangan kanannya dan meninju. Kekuatan dao yang tak terbatas menyapu seperti miliaran aliran air. Bang! Cahaya pedang hancur berkeping-keping, dan Sander Ye terpental lagi, tetapi di saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan memburu dao leluhur. Pada saat ini, karena Sander Ye memiliki kepercayaan dari Kaisar Jun dan yang lainnya, maka jiwa pedang tatanan miliknya dapat dikatakan setara dengan dao bebas setengah langkah. Dengan pedang Kingsuan dan jiwa pedang tatanan di tangannya, dia akan mampu bertarung bahkan jika berhadapan dengan dao bebas sejati. Tetapi, yang diketahui telah mencapai tingkat dao bebas hanyalah Lingso dan dao leluhur. Dilihat dari kekuatan tempur Fasa Fan saat ini, dia juga seharusnya berada di alam dao bebas. Tentu saja, masih ada kesenjangan dalam kekuatan tempur antara Sander Ye sekarang sedang dao leluhur yang mengorbankan semua makhluk hidup, dan sebagian besar kekuatannya ada pada persembahan kurban semua makhluk hidup. Oleh karena itu, Sander Ye hampir tidak dapat bertarung dengannya. Sander Ye dengan ganas mendesak kekuatan darahnya sendiri dan jiwa pedang tatanan, dia menebas dao leluhur dengan pedang demi pedang. Meskipun dia dapat mematahkan kekuatan dao leluhur, dia tidak akan pernah bisa benar-benar membunuhnya. Bang! Saat cahaya pedang meledak, Sander Ye tidak bergerak lagi. Dia berhenti di udara dan menatap area dao leluhur. Di area itu, dao leluhur memancarkan tekad dao leluhur yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Tekad itu seperti tembok yang tidak bisa dihancurkan yang melindunginya. Setiap kali Sander Ye menghancurkan satu, yang baru akan segera muncul, dan itu tidak ada habisnya. Dao leluhur juga sedang melihat Sander Ye saat ini.
Dia harus mengatakan bahwa dia masih sedikit terkejut tentang Sander Ye. Ketika dia pertama kali bertemu Sander Ye lemah seperti ayam, tetapi dalam waktu singkat, kekuatan Sander Ye telah mencapai tingkat ini. Dapat dikatakan bahwa di 10 tingkat alam semesta, kecuali beberapa langit-langit atas ini, tidak seorang pun dapat melakukan apapun terhadap orang ini. Memikirkan hal ini, niat membunuh muncul lagi di mata Dao leluhur. Dalam pikirannya, ada orang lain dalam daftar orang yang harus dia bunuh, yaitu Sander Ye. Kalau anak ini tidak disingkirkan hari ini, dia akan menimbulkan bencana di kemudian hari. Seolah memikirkan sesuatu, Dao leluhur melirik medan perang di kejauhan. Di lautan darah dan pedang itu, pertempuran antara Fa Sa Fan dan Ling So telah memasuki tahap yang sangat panas. Kekuatan keduanya sangat mengerikan, dan bahkan dia sedikit takut. Semua orang harus mati. Dao leluhur dipenuhi dengan niat membunuh. Para anti Tao ini harus mati. Setelah berhasil menerobos, dia akan membantai bersih semuanya sekaligus. Dia menarik kembali pandangannya dan perlahan mengepalkan tangan kirinya. Kekuatan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul ke arahnya saat kekuatan makhluk hidup itu memasuki tubuhnya. Tubuhnya mulai sedikit bergetar, dan auranya secara bertahap mengalami transformasi kualitatif. Melihat perubahan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Sebentar lagi, dia akan mampu melangkah maju. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar, mengganggu pikirannya, dan kemudian cahaya pedang yang mengerikan menebas di depannya. Dao leluhur dengan ringan mengayunkan tangan kanannya, kekuatan Dao yang tak terhitung jumlahnya dan tekad Dao melonjak keluar, lalu menghalangi cahaya pedang, dan Sander Ye datang untuk membunuh dengan pedang lainnya. Pada saat ini, Sander Ye telah mendorong kekuatan 3 garis keturunan hingga ekstrim. Tetapi, tidak peduli bagaimana dia mengayunkannya, dia tidak dapat melakukan apapun pada Dao leluhur. Dao leluhur tidak melawan Sander Ye secara langsung sekarang, tetapi hanya bertahan. Dengan gaya bertarungnya, belum lagi Sander Ye, bahkan Ling So dan Fa Sa Fan mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Alasan mengapa Dao leluhur memilih gaya bertarung ini adalah untuk mencari keselamatan. Dia tidak ingin bertarung dengan Sander Ye saat ini. Jika lawan menemukan kesempatan untuk menyerangnya dengan pedang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia masih menganggap serius Sander Ye, terutama pedang di tangan Sander Ye yang agak tidak biasa. Oleh karena itu, demi keselamatan, dia memilih menghindar. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba menjadi sedikit tidak sabar, karena dia tahu bahwa jika Dao leluhur ini berhasil, maka tidak ada seorang pun yang akan menjadi lawannya. Tetapi pada saat ini, tidak peduli bagaimana dia mengayunkan pedang King Xuan, dia tetap tidak dapat melakukan apapun terhadap Dao leluhur ini. Pada saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Kendalikan." Mendengar perkataan Tuan Pagoda, Sander Ye tiba-tiba sadar. Dia segera memejamkan matanya perlahan, menenangkan napasnya dan berkonsentrasi. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan pikirannya pun tenang. Dia membuka matanya dan menatap Dao leluhur yang tidak jauh darinya. Dao leluhur juga menatapnya dengan tatapan tenang. Sander Ye tiba-tiba melihat ke bawah ke arah pedang King Xuan yang patah di tangannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat pedang King Xuan tinggi-tinggi. Bang! Dalam sekejap, jiwa pedang tatanan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya, lalu berkumpul di pedang King Xuan seperti gelombang pasang. Bentuk ulang pedang King Xuan. Saat jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pedang King Xuan benar-benar mulai pulih sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, leluhur Tao itu langsung mengerutkan kening. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Sander Ye sekali lagi menggenggam erat pedang King Xuan, dan jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir ke pedang King Xuan.
Dia tampak serius dan sedikit gugup, karena dia sendiri tidak yakin apakah dia bisa membentuk kembali pedang King Xuan. Bagaimanapun, pedang ini tidak dibuat olehnya. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa mencoba. Dengan masuknya jiwa pedang yang terus-menerus, pedang King Xuan yang patah berangsur-angsur mulai pulih, yang membuat Sander Ye merasa lega. Ada harapan. Tapi wajah Dao leluhur menjadi gelap. Dia melirik ke kanan. Di sana, tangan raksasa pria kuat misterius dari Mars kini ditahan dengan kuat oleh Kaisar Jun dan yang lainnya. Dia tidak dapat membebaskan dirinya untuk membantu. Dao leluhur menarik pandangannya dan segera mulai mempercepat pengorbanan semua makhluk hidup. Tentu saja dia tidak akan menggantungkan semua harapannya pada orang lain. Selama dia berhasil mengorbankan semua makhluk hidup, maka semua orang di depannya akan menjadi semut. Itu dapat dihancurkan dengan menjentikkan jaril. Menyadari bahwa Dao leluhur telah mempercepat kecepatan mengorbankan semua makhluk hidup, Sander Ye juga mulai mempercepat pembentukan kembali pedang King Xuan. Harus dikatakan bahwa itu sangat sulit, dan seperti yang dia duga, jika sebelumnya, dia tidak akan dapat membentuk kembali pedang King Xuan sama sekali. Setelah mendapatkan kepercayaan dari saudaranya yang kedua dan yang lainnya, jiwa pedang mengalami perubahan drastis, sehingga dia dapat membentuk kembali jiwa pedang. Kalau tidak, itu tidak akan mungkin sama sekali. Sander Ye menarik pikirannya dan mulai berkonsentrasi untuk membentuk kembali pedang King Xuan. Setelah jiwa pedang tatanan yang tak berujung mengalir masuk, pedang King Xuan bergetar hebat dan bagian yang rusak mulai pulih sedikit demi sedikit. Pada saat ini, King Xuan tiba-tiba berkata dengan gembira, "Tuan kecil, aku hanya sedikit lagi pulih." Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Masuk ke pagoda." Sander Ye segera menghilang dari tempat itu dan memasuki pagoda kecil. Melihat Sander Ye tiba-tiba menghilang, alis Dao leluhur langsung berkerut. Apa-apaan, orang ini kabur. Tetapi pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba muncul lagi di tempat kejadian, dan pada saat ini, pedang King Xuan di tangannya telah pulih. Melihat pemandangan ini, Dao leluhur tertegun. Sander Ye menatap Dao leluhur, dan tanpa ragu lagi, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Weng! Suara pedang tiba-tiba terdengar. Wajah Dao leluhur tiba-tiba berubah, dan dia meninju dengan tangan kanannya. Dengan pukulan ini, alam semesta galaksi muncul dan langsung membawa Sander Ye masuk. Tetapi, saat berikutnya, Sander Ye hanya menggunakan pedang untuk langsung menghancurkan alam semesta, dan kemudian dia menebasnya dengan pedang. Bang! Dengan suara keras, Dao leluhur langsung terpental puluhan ribu kaki oleh pedang Sander Ye. Begitu dia berhenti, Sander Ye tiba-tiba menyerangnya dengan pedang lainnya. Pada saat ini, pedang King Xuan telah pulih, dan dengan tambahan 3 jenis kekuatan garis keturunan dan jiwa pedang tatanan yang baru, ketika dia menebas dengan pedang ini, bahkan kekuatan Dao dapat dimusnahkan. Menghadapi pedang Sander Ye, tatapan ganas melintas di mata Dao leluhur. Dia merentangkan tangan kanannya, lalu tiba-tiba mengangkatnya. Dengan gerakan ini, miliaran bintang muncul di antara langit dan bumi. Kemudian, satu demi satu, kesengsaraan guntur besar menyerbu ke arah Sander Ye. Tetapi, Sander Ye hanya menebas dengan pedangnya dengan santai, dan alam semesta galaksi langsung hancur, dan miliaran bintang langsung padam. Sander Ye bergegas maju dan menebas Dao leluhur dengan pedangnya lagi. Pedang ini lebih kuat dan lebih cepat dari yang sebelumnya. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Dao leluhur. Bang! Dao leluhur terpental lagi oleh pedang ini. Tepat saat Sander Ye hendak melanjutkan serangannya, senyum muncul di wajah Dao leluhur yang baru saja berhenti. Ketika Sander Ye menyerangnya dengan pedang lagi, dia mengangkat tangannya dan meninju Sander Ye secara langsung dan menjatuhkannya. Dao leluhur menatap Sander Ye yang terpental dan tertawa, "Aku berhasil." Haha. Setelah berkata demikian,
Tangan kirinya tiba-tiba terbakar, dan dalam sekejap, auranya melonjak liar. Melihat aura leluhur melonjak liar dan akan mengalami perubahan kualitatif, tatapan ganas melintas di mata Sander Ye, dan dia akan membakar tubuh dan jiwanya dan menjadi benar-benar gila. Tetapi tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh untuk melihat. Tidak tahu apa yang dirasakan Dao leluhur, dan ekspresinya juga berubah drastis dalam sekejap. Bersambung.